Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Pasti sehat semua kan? Ya, Sore-sore harus. gini Kak Esli pasti semua sudah Iya. pada mandi ya. Ya, ini kan hari Minggu, waktunya kita sekolah Minggu ya. Wah, pasti sudah pada rapi ya. Ya. Nah, yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pembuka. Lagunya apa Kak Esli? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, yuk kita berdoa pembuka dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Duduk yang manis ya. Kakak Esli akan memimpin doa pembuka. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga agar adik-adik bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, ayo siapa yang hari ini sedang bergembira? Ya, pasti harus semuanya harus gembira dong. Hari ini kan Iya. sekolah minggu ya, Bu Iya, Herman. Tuhan sangat sayang sama anak yang gembira ya. Iya. Karena hati yang gembira adalah obat. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang salala tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang salala tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Biasa duduk yang manis ya. Kakak Esli akan memimpin doa firman. Mari kita berdoa. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Bu Herman. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan, berkati Bu Herman maupun adik-adik yang akan mendengarkan cerita. Berkati Bu Herman supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan berkati juga adik-adik agar bisa memahami
apa yang disampaikan oleh Bu Herman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini sehat kan? Wah, coba siapa yang hari ini hatinya lagi senang? Coba siapa yang lagi sedih? Dan coba siapa yang tadi habis marah-marah? Ayo, jawab dengan jujur ya. Kalau hatinya senang harus bilang senang, kalau sedih harus bilang sedih ya. Nggak boleh bohong ya, apalagi bohong kepada orang tua, kepada kakek nenek, kepada teman ya. Ingat ya, adik-adik nggak boleh bohong. Nah, Firman akan cerita nih, ada seorang murid Tuhan Yesus. Murid itu bernama Petrus. Siapa adik-adik? Iya, Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang cukup lama. Kemana-mana Tuhan Yesus pergi, di situ pasti ada Petrus. Nah, Petrus pun selalu ada di dekatnya Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Petrus pernah bohong apa enggak ya adik-adik ya? Nah, adik-adik dengerin ya baik-baik ya. Nah, Bapak Petrus ini murid Tuhan Yesus suatu hari ketemu dengan ibu-ibu pembantunya imam kepala. Nah, ketika ketemu sama Petrus, ibu ini bertanya, kamu kan muridnya Tuhan Yesus. Nah, Petrus kira-kira mau mengakui atau tidak ya? Nah, Petrus ternyata tidak mau mengakui. Bukan Bu, aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Petrus bohong atau jujur? Nah, Petrus ternyata bohong. Bahkan Petrus bohongnya gak cuma sekali loh adik-adik. Petrus bohongnya sampai 3 kali. Wah, banyak ya adik-adik ya. Petrus bohong sampai 3 kali. Padahal Petrus itu kan muridnya Tuhan Yesus, tapi Petrus menyangkal. Dia tidak mau mengakui bahwa Petrus itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa sih adik-adik kok Petrus itu bisa berbohong? Ketika ditanya sama ibu ini kok Petrus gak mau menjawab dengan jujur? Karena Petrus takut, karena Petrus merasa tertekan. Jadi dengan terpaksa Petrus berbohong. Nah adik-adik, walaupun terpaksa, walaupun tertekan, berbohong tetaplah dosa ya. Berbohong tetaplah berbohong ya. Coba kalau adik-adik posisinya seperti Petrus. Ketika dalam ketakutan sama orang-orang banyak, adik-adik kira-kira mau bohong atau jujur? Nah, kalau Petrus lebih memilih bohong. Nah, kira-kira Tuhan Yesus sedih gak ya? Murid yang dikasih ini ternyata berbohong, tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya. Wah, pasti hati Tuhan Yesus sedih sekali ya adik-adik ya. Nah, setelah Petrus berbohong atau menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, Petrus mendengar bunyi apa adik-adik? Siapa yang tahu? Bunyi apa? Itu kalau pagi hari itu bunyinya seperti itu. Bunyi apa itu? Iya, bunyi ayam berkokok. Itu tandanya sudah pagi ya. Nah, ketika Petrus mendengar ayam berkokok, dia baru sadar bahwa ia telah berbohong, bahwa ia telah melukai hati Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyesal. Petrus sangat sedih hatinya. Dan Petrus pun sampai menangis. Meminta maaf kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan sampai seperti Petrus ya. Karena rasa takut, karena tertekan, ia harus berbohong ya. Adik-adik pernah enggak di sini yang pernah berbohong? Ayo, pernah enggak berbohong sama teman, kepada guru, apalagi kepada orang tua? Adik-adik harus berani berkata jujur ya, walaupun dalam keadaan apapun, karena Tuhan mengasihi anak-anak yang jujur. Adik-adik berani jujur itu hebat loh. Berani jujur itu keren ya. Jadi adik-adik harus belajar jujur walaupun dalam keadaan apapun ya. Oke adik-adik, ayo tadi apa? Jujur itu apa? Jujur itu hebat.
jujur itu keren. Adik-adik harus berani berkata jujur. Karena Tuhan Yesus mengasihi sama anak yang suka jujur. Oke adik-adik? Nih, Kakak Esli tadi ceritanya tentang siapa ya? Oh, tentang Petrus yang berbohong ya Bu Herman. Iya, nih, Kakak Esli pernah denger gak cerita Pinocchio? Oh pernah, itu yang kalau berbohong tuh tambah panjang hidungnya ya Bu Herman. Semakin Pinocchio berbohong, hidungnya tambah panjang. Berbohong lagi, tambah panjang lagi. Akhirnya hidungnya Pinocchio panjang sekali. Nah, ketika hidungnya panjang seperti Petruk, malu nggak Pinocchio? Malu lah. Iya, malu. Akhirnya Pinocchio sadar ya, Iya. bahwa kalau ia semakin berbohong, hidungnya semakin panjang. Kan malu ya Bu Herman, Iya. nanti dicap, ih suka bohong Iya. kayak gitu. Kalau sudah pernah berbohong, jadi tidak dipercaya ya Kakak Iya. Esli ya. Ya adik-adik ya, kalau bisa nggak boleh bohong ya. Kita belajar sama-sama ya. Kakak Esli, Bu Herman juga belajar untuk tidak berbohong. Belajar berkata Jujur. Karena jujur itu Hebat. Karena jujur itu Keren. ya. Oke adik-adik, siap ya berkata jujur? Siap. Nah adik-adik tadi kan udah nyanyi, udah dengerin cerita juga. Nah sekarang kita waktunya untuk menutup kebaktian sekolah minggu ini. Doa penutup akan dipimpin oleh Bu Herman. Ya, adik-adik yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun lewat online. Dan melalui cerita ini kami pun boleh belajar untuk terus jujur baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Terlebih jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukanlah kami untuk minggu yang akan datang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa penutup kami. Amin. Nah untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu ini kita mau nyanyi lagu apa nih Bu Herman? Yuk kita nyanyi Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Salam dalam hidupku, salam atas keluargaku, shalom bagi bangsaku dari Tuhan.